Bab 2643 sampai 2645. Seluruh dunia tampak terkoyak, dan dengan raungan, sesosok perlahan muncul di pusaran hitam. Saya melihat monster setinggi beberapa kaki dengan tanduk emas di atas kepalanya, yang terlihat seperti kuda tetapi bukan kuda, perlahan mendarat di atas ring. Kemunculan monster ini tiba-tiba membuat udara di sekitarnya mandek dan mengembun. Segera setelah itu, monster itu meraung lagi. Bersamaan dengan raungan, riak muncul di udara. Dimanapun riak itu lewat, semua orang mencengkeram hati mereka dengan erat, seolah-olah tubuh mereka telah dipukul dengan keras. Ini monster pamungkas di dalam bagan Huangqi terlalu kuat. Kuang Biao memandangi monster tak dikenal di depannya, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sementara yang lain menonton dengan penuh semangat dan gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster semacam ini. Di tribun, penatua kedua dan penatua ketiga memandangi monster di atas ring dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Meskipun keduanya bertentangan, tak satu pun dari mereka ingin sekte Kuali Giok dihancurkan, dan aura monster yang muncul di depan mereka terlalu kuat. Jika monster ini lepas kendali, mereka tidak tahu apakah mereka bisa menolaknya. Penatua kedua memandang Kuang Biao yang tampak gila-gilaan, dan tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, menatap monster di depannya, dan sedikit mengernyit. Aura yang dipancarkan oleh monster ini terlalu kuat, jauh lebih kuat dari para tetua dari sekte Kuali Giok. Melihat ekspresi wajah Chen Ping, Kuang Biao tersenyum. Dia tahu bahwa Chen Ping ketakutan. Chen Ping, sangat tidak mungkin bagimu untuk meninggalkan ring hari ini. Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan astrolabe formasi muncul di tangannya. Kuang Biao menghancurkan astrolabe formasi tanpa ragu-ragu. Untaian kabut hitam meletus dari bintang susunan yang hancur. Itu menyebar dari dis, menutupi arena dalam sekejap. Segera setelah itu, berkas cahaya berkelebat di sekitar arena, mengelilingi seluruh arena. Melihat ini, tetua ketiga tiba-tiba bangkit dari platform tinggi, mengerutkan kening dan berkata, "Arai pembunuhan." Penatua ketiga awalnya ingin menyelamatkan Chen Ping ketika dia dalam bahaya, tetapi dia tidak menyangka Kuang Biao memiliki cara seperti itu, dan mengatur barisan pembunuhan di sekitar arena. Semua orang di sekitar juga terkejut, mengetahui bahwa susunan astrolabe seperti itu sangat berharga. Tanpa diduga Kuang Biao bersedia menggunakannya. Pada saat ini, di sekitar arena, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya meresap ke sekeliling. Dan siapapun yang mendekat akan segera menyerang, dan sangat sedikit orang yang secara paksa menerobos barisan pembunuhan. Tuan Chen mungkin dalam bahaya sekarang, kan? Saya tidak menyangka bahwa Kuang Biao benar-benar memiliki astrolabe arai di tangannya, dan saya tidak tahu dari mana orang ini mendapatkannya. Fang Su berkata dengan cemas. Tetua ketiga mengalihkan perhatiannya ke tetua kedua, dan hanya tetua kedua yang dapat menemukan astrolabe formasi semacam ini. Lagi pula, tetua kedua mengontrol distribusi berbagai sumber daya dari sekte Kuali Giok. Dia dapat memanfaatkan posisinya dan menggunakan sumber daya dari sekte Kuali Giok untuk ditukar dengan astrolabe susunan. Saudaraku, jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan astrolabe formasi ini. Kuang Biao telah dikirim selama bertahun-tahun. Bagaimana aku tahu apa yang dia lakukan di luar? Penatua kedua melihat apa yang dimaksud penatua ketiga, dan dengan cepat menjelaskan. Ada formasi pembantaian di luar, dan monster pamungkas di dalam. Kali ini, Tuan Chen mungkin dalam masalah. Ni Heng, yang diam selama ini, mengerutkan kening. Chen Ping masih memegang jiwanya di tangannya. Jika Chen Ping mati, maka dia akan tamat juga. Jadi dia tidak bisa membiarkan Chen Ping mati. Tapi dalam situasi ini, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Dengan kekuatannya, dia mungkin akan tercekik jika dia mendekati formasi pembunuhan. Ada formasi pembunuhan,
Jangan berpikir seseorang bisa menyelamatkanmu, kamu akan menerima ujian kematian hari ini. Tubuh Kuang Biao perlahan mulai melayang, dan dia berkata dengan wajah menyeringai. Dengan formasi pembantaian di luar dan monster pamungkas di dalam, dia tidak percaya bahwa Chen Ping masih hidup. Chen Ping melirik formasi pembunuhan di sekelilingnya. Formasi ini sangat rentan baginya. Yang paling dikhawatirkan Chen Ping sekarang adalah monster di depannya. Di arena kecil ini, Chen Ping tidak memiliki peluang untuk menang jika dia bertarung dengan monster semacam ini. Chen Ping harus mengandalkan kelenturannya sendiri untuk bergerak. Jika pada akhirnya itu benar-benar bukan lawan dari monster itu, Chen Ping bisa pergi begitu saja. Dia tidak akan benar-benar mati di sini. Apakah formasi pembunuhan kecil layak untuk dipamerkan? Chen Ping mendengus dingin, mencubit jarinya terus-menerus, lalu menembakkan beberapa lampu putih dari ujung jarinya. Beberapa lampu putih mengenai mata formasi, diiringi oleh beberapa suara kecil. Formasi pembunuhan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Dengan lambaian tangan Chen Ping, embusan angin bertiup, dan formasi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kali ini, semua orang tercengang. Kuang Biao tadi masih berpuas diri, tapi sekarang pupil matanya mengecil, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak hanya dia tidak bisa dipercaya, bahkan tetua kedua dan ketiga di tribun juga cukup terkejut. Chen Ping mengejutkan mereka lagi dan lagi. Faktanya, formasi giok abadi ini bukanlah formasi tingkat tinggi, tetapi karena anggota sekte kuali giok semuanya adalah apoteker, mereka tidak tahu apa-apa tentang formasi. Dalam pandangan mereka, menghancurkan formasi adalah tentang kekuatan kasar. Jika master sihir sejati perlu menemukan mata formasi untuk menghancurkannya, itu akan jauh lebih mudah. Jadi ketika mereka melihat Chen Ping dengan mudah mematahkan formasi pembunuhan, mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu bahwa Chen Ping tidak hanya kuat dan terampil dalam pengobatan, tetapi juga ahli mantra dan bakat serba bisa. Tuan, apakah ada yang tidak bisa dilakukan Tuan Chen? Mata Fang Su membelalak, dan dia sekali lagi terkesan oleh Chen Ping. Penatua ketiga tidak berbicara, dan dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Chen Ping. Tapi saat ini, Kuang Biao di atas panggung tidak memiliki cara lain. Yang bisa dia andalkan sekarang hanyalah monster pamungkas di depannya. Bunuh dia segera. Kuang Biao meraung, memerintahkan monster itu untuk menyerang Chen Ping. Aku melihat monster itu mengaum, dan tanduk emas di atas kepalanya langsung meledak menjadi cahaya keemasan. Cahaya keemasan melesat ke arah Chen Ping seperti bintang jatuh. Melihat ini, Chen Ping melambaikan pedang pembunuh naga di depannya. Penghalang muncul seketika, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya juga meledak menjadi cahaya cemerlang. Chen Ping meningkatkan semua kekuatan hingga ekstrim, dan kekuatan ketiga klan juga dikerahkan oleh Chen Ping dengan seluruh kekuatannya. Cahaya keemasan menghantam tubuh Chen Ping dengan keras, meledak dengan cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari. Setiap orang harus menutup mata mereka, memancarkan nafas tubuh mereka, menahan akibat dari serangan itu. Perlahan, cahaya menghilang, dan seluruh arena sudah hancur berantakan. Kuang Biao ditangguhkan di udara, dan dengan ringan menginjak monster yang tampak seperti kuda tetapi bukan kuda. Dan di depannya, Chen Ping sudah menghilang. Bertarunglah denganku, kamu terlalu muda. Kuang Biao tertawa terbahak-bahak. Pukulan barusan mungkin sudah lama melenyapkan Chen Ping. Yang lain menatap kosong. Saat ini hanya ada Kuang Biao di langit di atas ring, dan sosok Chen Ping sudah menghilang. Sudah rusak. Tuan Chen takut sesuatu yang buruk terjadi. Fang Su mengerutkan kening. Sangat khawatir. Penatua ketiga juga memiliki wajah yang sangat jelek, dan dia masih mengandalkan Chen Ping untuk menyembuhkan Liu Ruyan dengan baik. Jika Chen Ping meninggal, maka Liu Ruyan mungkin tidak akan pernah bangun. Selain itu, Chen Ping adalah penyelamatnya sendiri, jadi dia dipukuli sampai mati di depannya seperti ini. Tetua ketiga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tapi dalam situasi barusan, bahkan jika dia bergerak, dia mungkin tidak bisa mendekat, dan dia akan ditekan oleh aura itu.
Adik laki-laki, ini sudah berakhir. Jangan berharap lagi. Aku tidak pernah menyangka kekuatan Bagan Huangqi bisa begitu besar, dan monster pamungkas yang dipanggil dapat dengan mudah menghancurkan kita. Tetua kedua berkata dengan bangga, penatua ketiga tidak bergerak. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping akan mati dengan mudah. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa melihat sosok Chen Ping. Jika tidak menghilang begitu saja, apa itu? Tuan Chen belum mati. Pada saat ini, Ni Heng berbicara perlahan. Dia tahu bahwa Chen Ping tidak mati karena jiwanya ada di tangan Chen Ping. Jika Chen Ping meninggal, dia seharusnya menjadi mayat sekarang. Tetapi sekarang dia baik-baik saja. Itu membuktikan bahwa Chen Ping tidak mati. Tidak mati, lalu di mana dia? Penatua ketiga buru-buru bertanya. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Lihat, apa itu?" Semua orang buru-buru melihat, hanya untuk melihat bintang jatuh emas datang ke sini seolah-olah dari cakrawala, kecepatannya sangat cepat. Tetapi ketika cahaya keemasan mendekat, semua orang menyadari bahwa itu adalah seseorang. "Tuan Chen, itu Tuan Chen," teriak Fang Su dengan penuh semangat. Saya melihat Chen Ping dengan baju besi emas melayang di udara, tetapi wajahnya sedikit jelek, dan ada darah di sudut mulutnya, jelas terluka. Tapi di bawah pukulan mengerikan barusan, Chen Ping masih hidup, yang mengejutkan semua orang. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Banyak orang membuka mulut mereka dengan kaget, mengetahui bahwa bahkan tetua ketiga dan tetua kedua mungkin tidak dapat menahan pukulan barusan. Tetapi Chen Ping, seorang kultivator yang mengubah dirinya, berhasil menahannya. Kuang Biao memandang Chen Ping di depannya, kepuasan aslinya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh keterkejutan di wajahnya. Dia tidak percaya, Chen Ping tidak mati. Tidak hanya dia tidak mati, sepertinya lukanya tidak serius. Kamu tidak menghilang dalam abu?" Kuang Biao bertanya dengan kaget. "Monster kecil ingin memusnahkanku." Jen itu lelucon. Sudut mulut Chen Ping terangkat, menunjukkan rasa jijik. "Kamu tidak perlu bertindak lagi. Kamu telah terluka sekarang. Aku tidak percaya aku memberimu pukulan. Kamu masih bisa menanggungnya." Seperti yang dikatakan Kuang Biao, dia ingin membiarkan monster pamungkas menyerang Chen Ping. Pukulan ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan bisa menahannya. Chen Ping menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan bahkan menyingkirkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menghadapi serangan monster pamungkas. Chen Ping tahu bahwa tidak ada cara untuk melawan benda-benda ini. Pada saat ini, Chen Ping perlahan menutup matanya, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip terus-menerus. "Bunuh dia untukku." Kuang Biao memerintahkan monster itu dan bergegas menuju Chen Ping dalam sekejap. Melihat ini, wajah tetua ketiga tiba-tiba berubah. Dia juga tahu bahwa Chen Ping terluka, dan dia pasti tidak tahan lagi. Jadi dia tiba-tiba bangkit, dan hendak bergegas ke panggung untuk menyelamatkan Chen Ping. Penatua kedua tampaknya waspada untuk waktu yang lama. Ketika penatua ketiga bergerak, penatua kedua tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan penatua kedua. "Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak menonton pertunjukan di sini?" Tetua kedua bertanya pada tetua ketiga, "Pemenangnya sudah diputuskan, jadi kurasa tidak perlu membunuh mereka semua. Kuharap kita bisa berhenti." Penatua ketiga berkata, "Berhenti?" Sudut mulut tetua kedua berkedut. "Bagaimana mungkin berhenti? Kompetisi hidup dan mati diusulkan olehmu, dan sekarang aku ingin menyesalinya, sudah terlambat." "Saudaraku, apakah ada kebutuhan untuk pertarungan hidup dan mati bagi mereka yang berasal dari sekte yang sama? Kuharap. Berhentilah omong kosong, duduklah untukku. Jika kamu berani bergerak, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Penatua kedua tidak menunggu penatua ketiga selesai berbicara, dan berkata dengan dingin. Penatua ketiga melihat ke langit di atas ring. Chen Ping tidak bergerak. Dia bahkan tidak membela diri, mengetahui bahwa Chen Ping telah sepenuhnya menyerah untuk melawan. Jadi dia berkata dengan cemas, "Saudaraku, jika ini masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Demi Chen Ping,
Tetua ketiga tidak punya pilihan selain bergerak. Tetua ketiga menamparkan tetua kedua dengan telapak tangan, berharap memaksa tetua kedua untuk mundur.